tengah suasana yang sejuk, alam yang indah, saat ini saya berada di Telaga Buret, Tulung Agung, Desa Sawo Campur Darat. Alamnya indah. Ingin tahu keindahan alam yang ada di Telaga Buret? Ayo ikutin saya. Bapak. Halo. Dengan siapa saya berbicara di bapaknya nih? Nama saya Pak Karsi Nerusut Tamrin, biasa Pak dipanggil Karsi. Pak Karsi bisa, Pak Oke. Neru bisa. Oke, Bapak di sini sebagai apa? Alhamdulillah di sini sebagai pengelola wisata Telaga Buret ini, ketua kelompok sadar wisata atau Sadarwis, juga ketua forum peduli lingkungan Hampar, Habitat Masyarakat Peduli Alam Raya, yang membidangi tentang lingkungannya yang ada di Telaga Buret ini. Ya Pak, di wisata Telaga Buret ini ada sejarahnya ya Pak ya. Bisa diceritakan sedikit aja sejarah tentang Telaga Buret di sini. Oke, gini Mbak, kita bicara tentang sejarah. Biasanya kalau sejarah itu identik dengan penelitian. Tapi di sini adalah legenda, cerita atau legenda berdasarkan legenda cerita masyarakat. Jadi di Telaga Buret itu gini, kenapa disebut Telaga Buret dan apa sejarahnya ini. Jadi kita cerita agak panjang gitu Mbak, santai aja Mbak, kita santai. Oke, Pak. Kita slow. Jadi gini, dulu akhir perang kerajaan Majapahit, itu terjadilah yang namanya mungkin perang saudara atau perang politik. Nah, setelah akhir kerajaan, nah, setelah itu datanglah atau terdamparlah segerombolan penunggang kuda. Penunggang kuda tersebut dipimpin, namanya orang-orang di sini menyebutnya adalah Pangeran Jigang Joyo atau Mbah Jigang Joyo. Mbah Jigang Joyo. Pada waktu tiba di wilayah sini, beliau Mbah Jigang Joyo dan serombongan itu menurut cerita membawa seorang anak kecil. Nah, anak kecil tersebut beliau ketemukan di medan pertempuran. Nah, karena anak kecil tersebut ayah dan ibunya gugur di dalam medan pertempuran, lalu dibawalah sampai di sini oleh segerombolan atau sekelompok penunggang kuda yang dipimpin oleh Pangeran Jigang Joyo. Nah, lambat laun, lama demi lama bernaung di sini, mungkin merasa haus, mungkin merasa lapar, karena beliau menurut cerita, menurut legenda di sini, warga di sini, karena beliau adalah orang sakti mandraguna. Jadi biarpun di hutan belantara tidak merasa takut, tidak merasa lapar. Tapi yang namanya anak kecil terus tetap menangis. Beliau berupaya untuk menggali-gali tempat dengan katanya mempunyai pusaka yang sangat sakti, pusakanya itu. Nah, lalu beliau berusaha menggali tempat, ketemulah sumber mata air. Nah, sumber mata air, akhirnya air tersebut menjadi besar, menjadi gede. Nah, akhirnya setelah beberapa lama cerita demi cerita, nah, akhirnya air tersebut membesar, membentuk telaga dan mengalir. Nah, setelah membesar, lalu Pangeran Jigang Joyo berupaya memanggil warga, mengumpulkan warga. Istilahnya kalau zaman sekarang adalah sosialisasi. Zaman sekarang. Iya, betul. Tolong warga kamu ngumpul. Saya di sini menemukan sumber mata air. Tolong air ini kamu jaga, kamu lindungi,
biar nanti bisa dirasakan anak cucu kamu. Tolong air ini kamu lindungi, kamu jaga, panjang-panjangkan, dawak-dawak no, ulur-uluran banyu ini. Nah, maka di sini ada terjadi yang namanya tradisi adat ulur-ulur. Oh, adat Adat ulur-ulur. ulur-ulur. Jadi adat ulur-ulur itu sudah terjadi dari ratusan tahun yang lalu sampai sekarang itu tetap ada prosesinya setiap tahun Ya, di sini. diramaikan oleh warga sekitar sini. Apa prosesi ulur-ulur? Adalah prosesi adat ulur-ulur adalah filosofinya adalah gotong royong dan kebersamaan. Jadi gini, pada hari Jumat Legi, bulannya bulan Selo, itu ada suatu perkumpulan di sini, yaitu namanya adat ulur tersebut. Jadi warga sekitar sini, khususnya 4 desa yang merasakan air telaga ini, karena 4 desa, Desa Sawo, Desa Gamping, Desa Ngentrong, dan Desa Gedangan, itu semua berbondong-bondong membawa bermacam-macam jajan atau kue. Sesajen gitu ya, Pak. Bermacam-macam kue. Lalu dikumpulkan jadi satu. Setelah kumpul jadi satu, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa telah diberi air yang sangat melimpah. Nah, kenapa kok terjadi seperti itu? Karena pada waktu itu yang namanya orang kampung, dulu mungkin waktu dikumpulkan oleh timnya Mbah Jigang Joyo itu, namanya orang kampung kadang ada yang bawa kopi, bawa jajan, sambil ngobrol. Nah, mulai detik itu, saat itu, menurut dongeng, menurut cerita, harinya hari Jumat Legi, bulannya bulan Selo. Jadi mulai detik itu sampai sekarang diperingati. Jadi setelah jajanan itu berkumpul jadi satu, lalu berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini adat ulur-ulur itu filosofinya adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah diberi air yang sangat melimpah dan diberi alam yang sangat subur seperti itu. Jadi kita berpakaian juga adat Jawa, itu biasanya dikarak berjalan sejauh 1 kilo biasanya seperti itu. Terus setelah ada adat seperti itu, acara seperti itu, airnya tuh ada kegunaannya nggak, Pak? Misalkan ya ada ya orang zaman dulu setelah kita berdoa, air itu ada kegunaannya untuk kesembuhan atau untuk meminta sesuatu. Enggak ada yang seperti itu, Pak? Ada, biasanya gini Mbak, karena kita ya juga sering menjaga di sini teman-teman. Kadang setiap hari, kadang beberapa sekali itu ada orang minta air, katanya enggak tahulah itu urusan walau-walau, kita enggak tahu. Ya, betul. Yang penting ngambil air dari situ, mintanya kepada Tuhan, monggo kita persilakan. Katanya ya untuk apa? Untuk kesehatan, untuk pengobatan seperti itu. Selain itu, kegunaan air Telaga Mbrut adalah untuk irigasi, Mbak. Mengairi sawah 4 desa. Jadi air Telaga Mbrut ini jadi besar ya, Pak? besar. Itu? Air Telaga Mbrut ini bisa mengairi hampir 700 hektar. 700 hektar. Itu airnya yang ke sawah, Mbak. Belum lagi home industri marmer.